Halo semua, kembali Asosiasi Dukun Indonesia tampil di podcast channel YouTube Curhat Bang milik Denny Sumargo. Ini alasan kenapa pesulap merah dilaporkan oleh mereka yang mengatasnamakan perwakilan Asosiasi Dukun Indonesia, yang membuat para dukun yang tidak dipercaya lagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengenai pelaporan dari pihak TPHDI kepada pesulap merah, berikut video penjelasan si pelapor pesulap merah. Karena saya mau akar masalahnya adalah pelaporan kan. Ya. Nah monggo deh, pelaporannya kenapa sih? Ada masalah apa pelaporannya gitu loh? Oke, terima kasih banyak Mas Denny. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dukun-dukun Indonesia. Kami mewakili Anda yang kesekian kali untuk melaporkan pesulap merah tentang masalah dukun cabul dan dukun tipu-tipu. Tapi pada waktu itu memang kalau pesulap merah membawa atas nama oknum dukun, kami tidak merasa dirugikan karena pesulap merah bilang itu dukun cabul dan dukun tipu-tipu itu hampir semua dukun dikategorikan kan. Semua dukun, dia tidak menyebutkan kata oknum. Itu yang kami laporkan di Polres Jakarta Selatan. Dan kami kenapa melaporkan? Kami resmi karena kami punya surat tugas dan kami mewakili untuk Humas DKI, TPHDI, Tabib Paranormal Hipnoterapi Dukun Indonesia. Oke. Nah, itu yang kami laporkan. Akankah pesulap merah dapat diproses secara hukum? Menurut penjelasan dari beberapa ulama tanah air, apa yang dilakukan oleh pesulap merah sama sekali tidak terdapat pelanggaran hukum, dan bagus karena dapat mengedukasi masyarakat Indonesia akan oknum para dukun. Kami beberapa hari ini melihat di media tentang perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin yang menyembuhkan orang sakit dengan baca ayat, kemudian diungkap bahwa itu hanya rekayasa. Bagaimana kita memahami ini? Itu konten yang dibuatnya, semuanya itu konten. Jadi bagi orang yang paham, dia paham itu konten. Lalu ayatnya itu bumbu-bumbunya aja. Jadi bagaimana orang seperti ini dibawa ke pengadilan, diungkapkan bahwa penipuan. Jadi mudah-mudahan cepat prosesnya di pengadilan sehingga umat ini tidak bingung. Beginilah video penjelasan dan klarifikasi anak dari Guru Gus Samsudin, yang menyatakan kalau Padepokan tidak pernah mengajarkan trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dan berikut juga video pembuktian ilmu kebal bacok yang diwakili oleh anak guru Padepokan tempat Gus Samsudin berguru. Gus Samsudin ini menurut bapak-bapak pakai trik atau mungkin saya yang lebih pas menjawab. monggo. Jadi Mas Samsudin itu adalah pernah berguru ke ayah kandung saya. Oke. Makanya di beberapa video beliau mengatakan pernah berguru ke Cepo, ke Abah Suyuti. Bahkan nama padepokannya pun Padepokan Nuridat Sejati. Ya. Itu diambil dari sholawat yang saya tadi beliau tadi. Iya. Di tradisi NU, khususnya ayah saya dalam hal ini sesepuh Banser dan Pagar Nusa NU tingkat pusat, videonya banyak. Banser ribuan sering ngisi segala macam, pedang diasah sendiri. Begitu juga ilmu khodam atau apa, ilmu energi lah bahasa ininya. Nah, diasah peserta sendiri. Nggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Iya. Pakai baterai ya. Itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau pemindahan ke kambing, yes, sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat dari Yaman ke Palestina. Nah ini gaibnya kan? Gaibnya. Kita bicara gaibnya. Kita tidak bisa jelaskan. Makanya makanya itu yang asli real, itu yang ori, bukan yang KW ya. Ya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan paku dalam kelapa, itu ada mudah dilihat segala macam. Sebagai saudara pernah berguru ke ayah, kita harus objektif. Ngeritik pesulap merah juga ngeritik Mas Samsudin. Gunakanlah ilmu yang pernah diajarkan itu. Berarti ilmunya nggak benar dong? Yang triknya yang nggak benar. Tunggu, bisa dipastikan itu trik? Lah kan, iya kan yang viral begitu. Iya. Saya kan Soalnya di sini merah ya. Gus Samsudin membela diri, itu bukan trik. Iya terserah. Tapi kalau pernah ngaku belajar ke ayah kandung saya, kalau dia mau berguru ke tempat lain saya nggak tahu. Pokoknya di nomor satu kan ayah saya. Beliau itu sampai padepokannya pun Nuridat Sejati. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Satu ya. Jadi kita sekaligus kita clearkan nih. Sebagai langsung yang ini. Nah, yang dipermasalahkan di masyarakat sekarang dengan adanya pesulap merah dan Gus Samsudin adalah kebenaran satu tentang ilmu kebal. Ya.
Nah, ilmu kebal ini kemarin kan pergi ke tempatnya Dr. Richard. Iya. Dicoba pakai apa? Jarum. Yang dilihat di situ nggak berani. Begitu banyak alasannya dan segala macam. Jadi jatuhnya rancu kan. Iya, betul. Nah, ini gimana nyelesainnya? Oke. Ilmu kebal ada atau enggak? Stigma yang akhirnya terjadi Iya. karena adanya oknum. Betul. Yang Kak. membuat Iya. profesi perdukunan itu tercoreng. Sebenarnya ini bahasa simpel. Sebenarnya ini bahasa simpel, Mas Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo. Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Jangan belok lagi. Iya, ya. Masih somasi loh. Iya, di sini loh, ya. Jadi gini, Oke. sebenarnya bahasa itu simpel sebenarnya. Dari awal saja, kalau seandainya pesulap merah bilang ini oknum, clear kok selesai. ini. Kita nggak Clear. melaporkan. Kita mengamini apapun bahasa dia. Nah, sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera, yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya, dengan ditampilkan diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan, karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Iya, iya. Yang menang yang mana di publik? Makanya saya bilang tadi, Pertanyaannya itu. ya, sebenarnya bukan mencari menang yang kalah ya. Di Ya kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Jadi bagaimana menurut kalian? Akankah pesulap merah dapat diproses secara hukum? Karena telah bicara kalau semua dukun itu penipu dan cabul, atau malah Gus Samsudin yang akan diproses hukum karena melakukan trik penipuan untuk pengobatannya, dan bagaimana ending dari permasalahan ini dapat diselesaikan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.